I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Hidayah dan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perbandingan sistem politik dan pemerintahan Indonesia di dengan Amerika Serikat. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait persamaan dari sistem politik di Indonesia dan di Amerika Serikat. Yang pertama ada di otonomi daerahnya. Baik Indonesia maupun Amerika Serikat sama-sama menerapkan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan pada tingkat daerah. Lalu yang selanjutnya ada demokrasi. Negara ini, Indonesia dan Amerika Serikat itu sama-sama memiliki negara yang berdasarkan pada prinsip demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin mereka. Lalu yang ketiga ada kebebasan berpendapat. Baik di Indonesia maupun Amerika Serikat, warga negaranya memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan bahkan berpartisipasi dalam setiap proses politik. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan dari sistem politik Indonesia dan Amerika Serikat. Jika tadi saya membahas persamaan, maka sekarang saya akan membahas perbedaannya. Yang pertama ada DPR dan Senat. Pada sistem politik di Indonesia terdapat Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR, sedangkan di Amerika Serikat terdapat Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua lembaga tersebut merupakan sama-sama lembaga legislatif, yang mana lembaga tersebut bertugas untuk menerima dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Lalu yang kedua ada perbedaan pada sistem partainya. Jika Indonesia, pemerintahan Indonesia menganut sistem partai unikameral, yang mana di Indonesia terdapat lebih dari 10 partai politik yang aktif. Sementara Amerika Serikat menggunakan sistem partai bikameral atau 2 partai, yang mana partai tersebut terdiri dari Partai Demokrat dan juga Partai Republik. Lalu yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Jika di Indonesia sendiri, Indonesia memiliki sistem presidensial, di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden. Sedangkan di Amerika Serikat memiliki sistem parlementer dengan pemisahan kekuasaan antara presiden dan kongres. Oke, kali ini saya akan membahas terkait dengan perbandingan kebijakan politik di Indonesia dan Amerika Serikat. Untuk kali ini ada 3 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama ada penegakan hukum, yang kedua ada partisipasi publik, lalu yang ketiga ada hubungan internasional. Untuk di Indonesia sendiri, kebijakan politik seringkali mengacu pada perundang-undangan yang ada, sementara di Amerika Serikat, kebijakan politik sering didasarkan pada interpretasi konstitusi. Lalu yang kedua ada partisipasi publik. Untuk di Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan proses konsultasi publik, yang mana pada proses ini mereka tidak membatasi adanya campur tangan ataupun rasa keingintahuan dari masyarakat, yang mana hal ini benar-benar mencerminkan dari proses demokrasi yang sebenarnya. Lalu yang ketiga ada hubungan internasional. Kedua negara ini memiliki kebijakan politik luar negeri yang berprinsip untuk menjaga kepentingan nasional dan memperkuat hubungan internasional. Oke, untuk kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh dari sistem politik terhadap pemerintahan dan kebijakan. Untuk yang pertama ada stabilitas politik. Sistem politik yang kokoh dan stabil akan berdampak positif pada pemerintahan dan kebijakan, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua ada kemampuan untuk membuat keputusan yang baik. Baik di Indonesia maupun Amerika Serikat sendiri sama-sama memiliki sistem politik yang efektif untuk membuat sebuah keputusan, yang mana hal itu memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang menguntungkan masyarakat dan negara secara keseluruhan, yang mana tentu saja hal tersebut
tetap saja memerlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Lalu yang terakhir ada representasi rakyat. Sistem politik yang inklusif akan memastikan representasi rakyat yang adil dan memperhatikan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat. Oke, setelah tadi saya membahas mengenai kekurangan, kelebihan, serta perbandingan dari sistem politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat. Akhirnya sekarang kita sudah sampai di akhir video, yang mana saya akan memberikan kesimpulan dan implikasi. Untuk kesimpulan sendiri, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sistem politik dan pemerintahan yang unik dengan berbagai persamaan dan perbedaan yang ada. Sementara sistem tersebut mampu memberikan pengaruh pada pemerintah dan kebijakannya di negara masing-masing. Dan untuk implikasinya adalah pemahaman mendalam tentang sistem politik ini sangat penting untuk perbaikan dan pengembangan sistem pemerintahan, serta berbagai kebijakan yang sesuai dan berdampak positif bagi masyarakat. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Saya Alif Hidayah pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.